Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sesi wawancara dengan beliau Bapak Rahimi selaku guru Pamong dan guru PA yang ada di SMA Negeri 13 Banjarmasin. Untuk pertanyaan wawancara langsung saja, itu yang pertama, apakah Bapak selaku guru PAI di SMA Negeri 13 Banjarmasin pernah mengikuti pelatihan implementasi kurikulum Merdeka? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru PAI di SMA 13, di SMA ini karena pertama kali menerapkan kurikulum Merdeka di dalam beberapa tahun, 3 tahun terakhir kemarin itu sering melaksanakan atau mengikuti pelatihan tentang penerapan kurikulum Merdeka. Biasanya dalam satu semester itu ada beberapa kali, kadang-kadang itu bisa 2 kali atau bahkan bisa lebih sering ya, karena kurikulum Merdeka ini kurikulum yang baru ya, kurikulum nasional. Oleh sebab itu mungkin setiap gurunya mungkin banyak yang tidak memahami dengan sepenuhnya. Mungkin perlu adanya pelatihan-pelatihan berbagi dan juga menambah wawasan tentang kurikulum. Jadi jawaban saya, kalau ditanya pernah atau tidak, pasti pernah. Kalau tidak pernah kan tidak mungkin. Karena di sekolahan itu tempatnya kita tidak hanya mengajar, tapi tempatnya juga kita belajar. Mungkin itu. Nah, itu tadi jawabannya yang pertama. Berarti next yang kedua, yaitu bagaimana pendapat Bapak terkait perimplementasian kurikulum Merdeka pada mata pelajaran PAI di SMA Negeri 13 Banjarmasin? Kalau ditanya pendapat saya tentang implementasi kurikulum Merdeka pada mata pelajaran PAI, itu sangat mendukung sekali. Artinya sangat bagus. Karena apa? Karena setiap guru mata pelajaran seharusnya itu harus mengikuti pelatihan-pelatihan atau untuk membuka wawasan baru. Karena guru itu tidak hanya stop sampai di situ saja mengajar, dan dia juga harus lebih banyak belajar. Sebab kalau kita kurang belajar atau kurang membuka hati untuk membuka ilmu-ilmu yang baru, kita akan tertinggal kepada siswa. Mungkin seperti itu. Berarti itu tadi jawabannya. Yang ketiga, yaitu bagaimana cara Bapak menerapkan perimplementasian kurikulum Merdeka pada mata pelajaran PAI di sekolah SMA Negeri 13 Banjarmasin? Baik, sesuai dengan penerapan kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum nasional di Indonesia, bahwa kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang lebih fleksibel. Jadi kita berpusat kepada siswa, jadi kita memenuhi kebutuhan siswa apa, jadi kita sesuaikan. Kita tidak memaksa harus menyelesaikan materi ini, pelajaran ini. Cuma kurikulum Merdeka kita harus lebih fleksibel. Artinya dalam kelas itu ada beberapa kelebihan siswa. Ada yang sudah memahami lebih jauh mata pelajaran atau materi, ada yang masih dasar, ada yang masih menengah. Artinya kita persiapkan 3 hal itu, baik yang mendasar, yang yang low, atau yang medium, bahkan sampai yang tertinggi itu high ya. Jadi kita sebagai guru agama atau guru mata pelajaran yang lain, kita harus bisa membuat materi atau bahan ajar yang seperti itu. Sebab apa? Kurikulum Merdeka itu membuat kita lebih
leluasa membuat materi menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Artinya kita sebagai guru memberikan kebutuhan siswa sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Artinya berpusat kepada siswa atau murid. Oke, itu tadi jawabannya. Baik, ini pertanyaan yang terakhir nih, yang keempat. Menurut Bapak nih, apa saja kelebihan dan kekurangan untuk perimplementasian kurikulum Merdeka pada mata pelajaran PAE? Kalau ditanya pada mata pelajaran PAE, kurikulum Merdeka ini ada tidaknya kekurangannya, kita pasti jawab pasti ada lah kekurangannya. Kalau kelebihannya itu ya banyak banget kelebihannya. Cuman kalau menurut Bapak kekurangannya itu minim sekali, sebab kurikulum ini lebih membutuhkan dukungan. Mungkin itu saja kekurangannya. Kalau kelebihan-kelebihan itu banyak, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kurikulum yang lebih fleksibel, yang lebih memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk memberikan kebutuhan siswa itu apa. Nah, mungkin kekurangannya itu cuma beberapa saja ya, salah satunya adalah dukungan. Nah, dukungan dari mana? Mungkin dari pemerintah, dari lembaga-lembaga, atau dari sekolah-sekolah. Nah, mungkin itu aja. Oke, nah itu tadi jawabannya. Terima kasih banyak atas bantuannya untuk Bapak Rahimi selaku guru pamong dan guru PAI yang ada di SMA Negeri 3 Desa Banjarmasin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.